Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nur Khair SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 8 Cibitung, Kabupaten Bekasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Besar Guru Penggerak, Provinsi Jawa Barat. Tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Adapun yang berperan sebagai supervisor atau pengamat, saya sendiri Nur Khair SPDI dari SMP Negeri 8 Cibitung. Dan yang berperan sebagai coach adalah rekan saya Ibu Nur Suci Fitriani SPD dari SMP Negeri 3 Cibitung. Dan yang berperan sebagai coach adalah Ibu Dede Ekawati SPD dari SD Negeri Mekarwangi 03. Opening percakapan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan saya, Nur Khair SPDI dari SMP Negeri 8 Cibitung, dan teman saya Nur Suci Fitriani dari SMP Negeri 3 Cibitung. Dan saya Dede Kawati dari SDN Mekarwangi 03. Kami di sini akan melaksanakan Demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari saya sebagai pengamat, saya sebagai coach, dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan pra-coaching. Baik, Bu Suci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khair. Bagaimana kabarnya Bu Suci? Alhamdulillah baik. Ibu, sebelum Ibu mulai proses coaching ya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat yang akan melihat proses Ibu coachingnya. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya agar Ibu juga tahu ya. Saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Jangan lupa juga Ibu menerapkan alur dari Tirta, ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Bagaimana, bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Baik. Percakapan coaching. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Dede. Mohon maaf nih Bu mengganggu waktunya. Tidak Bu Dede, kebetulan ini saya juga lagi istirahat Bu Dede ya. Ada apa Bu Dede? Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Gimana Bu Dede, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, syukur alhamdulillah. Begini Bu, saya ada sedikit unek-unek nih yang mengganjal dalam hati saya. Saya mau curhat tentang masalah saya Bu. Apakah Bu Suci bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Dede ya.
apa nih tujuannya percakapan kita hari ini Bu Dede? Ya sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Masalahnya apa Bu Dede? Coba nih diceritakan terlebih dahulu apa yang sedang Bu Dede rasakan. Mungkin barangkali saya bisa bantu begitu. Begini Bu Suci, saya punya masalah terkait pembelajaran saya di kelas, Bu. Saat saya mengajar matematika, sepertinya anak-anak itu kurang tertarik terhadap mata pelajaran saya. Masalahnya berarti kurang tertariknya siswa Iya, pada betul. mata pelajaran matematika ya Bu Dede ya. Nah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, ketidakpedulian anak-anak terhadap mata pelajaran matematika ini masuknya di skala berapa Bu Dede? Jika 1 adalah skala tidak peduli dan 10 itu sangat antusias ya. Menurut Bu Dede, posisi Bu Dede saat ini ada di skala berapa? Kalau secara skala, kemungkinan masuk skala 6, Bu. Artinya cukup peduli, tapi tergantung mood itu juga, Bu. Dan perbedaan jam. Kadang kalau di jam terakhir skalanya menjadi turun, kadang menjadi 5, Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira dari skala tersebut, apakah Ibu punya kekuatan diri untuk merubah skala tadi begitu ya menjadi lebih baik Bu Dede? Nah, ini yang saya bingung, Bu. Apa ya, Bu? Kira-kira, Bu? Baik. Begini Bu, kekuatannya ini memungkinkan Ibu untuk melakukan perubahan ke depannya dalam proses pembelajaran. Jadi pembelajarannya harus menarik dan inovatif begitu Bu Dede. Ya sebenarnya kekuatannya ya pada siswa itu sendiri ya, Bu ya. Kemudian juga sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian guru yang kreatif juga ya, Bu ya. Maksudnya gimana Bu Dede? Guru yang kreatif itu? Nah, untuk kekuatan siswa artinya bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada. Oh begitu, betul Bu Dede ya. Pembelajaran itu tercipta saat siswanya hadir secara penuh dan juga terlibat di dalamnya secara aktif. Nah, iya, Bu. Pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan anak atau yang kita sebut dengan berdiferensiasi ya, Bu ya. Kemudian anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka diperhatikan kebutuhannya. Nah, berarti ini menuntut guru-guru ya Bu Dede ya untuk harus lebih kreatif lagi dan mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat terhadap murid. Betul begitu Bu Dede? Iya, betul Bu Suci. Saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media, kemudian juga metode pembelajaran yang menyenangkan, serta melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan murid ya, Bu ya. Iya. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana apa nih yang Bu Dede sudah atur untuk kedepannya? Saya sih berniat ya, Bu, untuk memenuhi bukan memenuhi ya, membuat berbagai media pembelajaran seperti video, juga menerapkan game-game yang menarik ya, Bu ya. Kemudian juga memperbanyak ice breaking gitu. Nah, luar biasa ya Bu Dede, banyak ide-idenya ya. Nah, apakah sudah ada metode yang pernah berhasil Bu Dede lakukan di kelas? Pernah sih, Bu. Saya pernah membuat ice breaking tentang bernyanyi dengan penjumlahan yang disertai dengan gerakan-gerakan. Hasilnya semua siswa terlibat dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Baik, langkah yang tadi Bu Dede ambil sudah tepat ya Bu Dede ya. Saya juga sangat setuju dengan Ibu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega, Bu, dengan berkomunikasi dengan Bu Suci. Setidaknya saya ada gambaran untuk saya melakukan perubahan di kelas saya, Bu. Ya, syukurlah Bu. Kalau Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, yang mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat nih Bu? Di minggu-minggu ini mungkin. Yang pertama, mungkin dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir seluruh kebutuhan murid-murid saya. Kapan tuh Bu kira-kira dilaksanakannya? Ya, secepatnya, Bu. Pokoknya dalam minggu ini. Baik, kita sudah di ujung sesi Bu Dede ya. Nah, apa yang Ibu dapatkan Bu dari sesi ini? Alhamdulillah saya mendapatkan
pencerahan ya Bu. Setelah saya ngobrol dengan Ibu, awalnya saya bingung. Di akhir alhamdulillah saya mendapatkan solusi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Mulai dari mengidentifikasi kesiapan belajar murid, minat dan gaya belajarnya. Terima kasih ya Bu Suci atas waktunya. Sama-sama Bu Dede, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pasca coaching. Baik Bu Suci, tadi saya sudah mengamati percakapan coaching Ibu dengan Bu Dede ya. Ya Pak. Ada beberapa catatan, tapi sebelum saya sampaikan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari percakapan Ibu tadi? Ya, terima kasih Pak Hoir. Tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching dengan kemitraan, kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi dengan mendengarkan aktif dan juga saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya. Di catatan saya, Ibu memang sudah melakukan percakapan dengan prinsip kemitraan. Terbukti Ibu ketika ngobrol melihat setara, tidak ada perbedaan dengan strata. Kemudian proses kreatif terbukti dengan berusaha menggali ide-ide terkait solusi atas permasalahan yang sedang coach hadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Ibu juga sudah menerapkan dari kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alur tirta. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum, Ibu Suci sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik, luar biasa. Pertanyaan terakhir ya Bu Suci, berdasarkan hasil coaching tadi nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya Pak, jadi masih ada kompetensi yang ingin saya kembangkan kemudian nanti itu adalah kehadiran umum. Jadi tadi mungkin Koci merasa ada pastinya unek-unek ya Pak. Nah seharusnya saya ini melakukan teknik stop supaya Koci bisa lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan atau unek-uneknya tadi, begitu Pak. Ya, kehadiran penuh yang ingin Ibu kembangkan ya. Saya berdoa mudah-mudahan teknik ini bisa Ibu maksimalkan. Bukan cuma itu, tentunya semua kompetensi bisa Ibu maksimalkan ya. Saya berharap juga proses ini menjadi pengalaman Ibu jika nanti memberikan proses coach sesuai dengan yang diharapkan menggunakan alur tirta. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek coaching untuk supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.